Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku Fitra Sadia. Jadi di video kali ini aku akan bahas salah satu materi dari mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya alam. Di video kali ini aku akan bahas materinya yaitu Training and Development Process atau yang biasa kita sebut proses pelatihan dan pengembangan. Langsung aja ke videonya ya. Sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih apa itu manajemen kinerja. Jadi, manajemen kinerja itu adalah proses menetapkan tujuan kinerja dan merancang intervensi dan program untuk memotivasi dan mengembangkan karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Kemudian yang selanjutnya itu ada proses manajemen kinerja. Yang pertama itu ada harapan dan sasaran kinerja. Jadi di sini sebuah organisasi pasti memiliki harapan berdirinya sebuah organisasi itu. Jadi memiliki harapan dan pasti ada sasaran kinerjanya. Kemudian dari harapan dan sasaran tersebut, para pihak-pihak yang berwenang seperti atasan-atasan melakukan pantauan kinerja terhadap karyawan-karyawan atau bawahannya, serta memberikan umpan balik dari kinerja tersebut. Dari pantauan tersebut kemudian akan menghasilkan sebuah evaluasi kinerja dan konsekuensi. Dan dari hasil evaluasi tersebut akan menghasilkan sebuah keputusan. Salah satu keputusannya yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan-karyawan. Selanjutnya, karena sebuah organisasi itu pasti memiliki tujuan, jadi tujuannya itu harus jelas dan tepat. Di sini ada namanya SMART goals, yaitu sebuah konsep dalam penetapan tujuan agar lebih terarah, realistis, dan mudah dicapai. Jadi, SMART goals itu yang pertama meliputi spesifikasi atau spesifik. Jadi, tujuannya itu harus jelas dan terperinci, tidak boleh umum. Jadi, tujuan sebuah organisasi itu harus benar-benar terperinci dan jelas. Kemudian, yang kedua itu ada measurable atau terukur. Tujuan berdirinya sebuah organisasi itu tuh harus dapat diukur sehingga bisa diketahui apakah sudah tercapai atau belum. Jadi harus ada kriteria atau indikator keberhasilan yang jelas. Kemudian yang selanjutnya itu ada attainable atau dapat dicapai. Tujuan yang ditetapkan itu harus menantang, tetapi juga harus dapat dicapai. Jadi tujuan tidak boleh terlalu sulit atau terlalu mudah. Kemudian yang selanjutnya itu ada relevan. Jadi tujuan harus bermakna dan sesuai dengan kebutuhan individu maupun organisasi, serta harus mendukung pencapaian tujuan besar organisasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada time frame atau jangka waktu. Jangka waktu ini merupakan jangka waktu di mana tujuan akan tercapai harus ditunjukkan. Jadi dari awal itu harus diberitahukan kapan tujuan ini harus tercapai dan harus berhasil. Kemudian yang selanjutnya itu ada pelatihan dan pengembangan. Apa sih pelatihan? Jadi pelatihan itu adalah upaya formal dan terencana untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk meningkatkan kinerja dalam pekerjaan mereka saat ini. Sedangkan pengembangan itu adalah upaya formal dan terencana untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab di masa depan. Jadi bedanya pelatihan dan pengembangan itu, kalau pelatihan biasanya digunakan untuk saat ini, sedangkan pengembangan itu untuk masa depan. Jadi di pelatihan dan pengembangan ini juga membutuhkan dua modal. Yang pertama modal manusia. Modal manusia ini seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan dalam sebuah organisasi. Sedangkan modal sosial itu seperti sumber daya sosial yang diperoleh individu dari partisipasinya dalam struktur sosial. Kemudian yang selanjutnya itu ada manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu manfaatnya terhadap organisasi. Yang pertama ada strategi, efektivitas, kemudian rekrutmen, keterlibatan, dan retensi. Kemudian manfaatnya terhadap karyawan itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Dan manfaatnya terhadap masyarakat itu ada penduduk yang berpendidikan dan bekerja, kesehatan dan keselamatan, ekonomi, dan standar kehidupan. Pembelajaran yang terintegrasi dengan pekerjaan itu
memberikan siswa pengalaman kerja melalui magang dan penempatan kooperatif. Ketidakcocokan keterampilan itu seperti jumlah tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya yaitu konteks pelatihan dan pengembangan. Jadi seperti yang ada di gambar tersebut, pelatihan dan pengembangan ini terjadi karena adanya tiga unsur. Yang pertama itu lingkungan. Lingkungan itu seperti adanya demografi, ekonomi, teknologi, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi, yaitu tujuan, nilai, struktur, pemimpin, sumber daya. Kemudian ada human resource system, itu seperti seleksi, analisis pekerjaan, kompensasi, dan lain sebagainya. Ketiga unsur tersebut, jika dilakukan pelatihan dan pengembangan, maka akan menghasilkan sebuah efektivitas organisasi yang efektif. Gitu. Selanjutnya itu ada model strategis pelatihan dan pengembangan. Jadi strategi sendiri itu adalah tujuan dan rencana tindakan suatu organisasi untuk mewujudkan tujuannya dan memperoleh keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada strategi bisnis. Di mana sebuah bisnis itu pasti memiliki strategi yang kemudian disempurnakan dengan strategi SDM, yaitu penyelarasan antara praktik sumber daya manusia dengan strategi bisnis organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada strategi pelatihan dan pengembangan, yaitu penyelarasan kebutuhan dan program pelatihan organisasi dengan strategi dan tujuan organisasi, dan yang kemudian dilakukannya program pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang terakhir mengenai model pelatihan dan pengembangan. Jadi di video kali ini model pelatihan dan pengembangan yang digunakan yaitu adalah model ADDIE, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Ini adalah model desain sistem instruksional. Jadi, model desain sistem instruksional yaitu adalah sebuah model rasional dan ilmiah dari pelatihan dan pengembangan yang terdiri dari analisis kebutuhan, desain dan penyampaian pelatihan, dan evaluasi pelatihan. Seperti yang ada di gambar berikut, yang pertama itu adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini termasuk yaitu analisis organisasi, analisis tugas, dan analisis orang. Kemudian selanjutnya itu ada desain dan penyampaian pelatihan. Termasuk di dalamnya yaitu tujuan dari pelatihan tersebut, isi dari pelatihan tersebut, metode pelatihan yang digunakan, dan prinsip pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu ada evaluasi pelatihan, yang di dalamnya ada kriteria evaluasi dan desain evaluasi. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari training and development process pada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. See you.